Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Febransiska Hermawan dengan NIM 1404625023 dari kelas PAIB angkatan 2025. Di video kali ini, saya akan menanggapi salah satu kasus yang telah diberikan oleh Bapak Ridwan. Kasus ini menceritakan tentang seorang dokter yang baru membuka praktik di sebuah desa yang religius. Dokter tersebut ingin memberikan pengobatan terbaik seperti vaksin dan terapi medis modern. Namun, banyak masyarakat yang menolak pengobatan tersebut karena merasa lebih percaya pada doa dan pengobatan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Bahkan ada seorang ibu muda yang menganggap pengobatan modern itu sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut saya, kasus ini menunjukkan adanya perbedaan cara pandang antara ilmu pengetahuan dan keyakinan agama. Dalam filsafat ilmu, masalah ini dapat dianalisis melalui 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempertanyakan hakikat realitas. Apa sih sebenarnya penyakit itu? Bagi ilmu kedokteran, penyakit adalah fenomena biologis yang dapat diukur, seperti adanya virus, adanya bakteri, dan adanya kelainan sel yang bisa dideteksi dan diobati secara empiris. Realitasnya bersifat material dan dapat diverifikasi. Tapi bagi komunitas religius di desa itu, penyakit juga memiliki dimensi lain, yakni dimensi spiritual. Penyakit bisa jadi ujian dari Allah, peringatan, atau bahkan bagian dari takdir yang harus dihadapi dengan iman dan doa. Nah, pertanyaannya, apakah dua pandangan ini harus saling bertentangan? Dan jawabannya adalah tentu saja tidak. Karena ontologi mengajarkan bahwa kenyataan memiliki banyak dimensi. Ada dimensi fisik yang dapat dilihat seperti tubuh dan obat, dan juga ada dimensi spiritual seperti doa dan keyakinan. Oleh karena itu, seorang yang sakit bisa menjalani pengobatan dengan antibiotik sekaligus berdoa. Keduanya dapat berjalan secara bersamaan dan tidak saling bertentangan. Yang kedua ada epistemologi, yaitu teori tentang pengetahuan. Pertanyaan besarnya, dari mana sih kita tahu bahwa sesuatu itu benar? Ilmu kedokteran bekerja dengan cara mencari bukti nyata, misalnya lewat penelitian, percobaan, data angka, dan pengujian yang bisa diulang oleh banyak orang. Jadi, sesuatu dianggap benar kalau hasilnya bisa dibuktikan lagi dengan cara yang sama. Sementara itu, keyakinan agama berasal dari wahyu, ajaran yang diwariskan, dan pengalaman spiritual. Kebenarannya dipercaya melalui ajaran agama, tokoh agama, dan juga kesepakatan umat yang meyakininya. Nah, ini bukan soal mana yang lebih benar. Keduanya memiliki ranah epistemologi yang berbeda. Jadi, ketika si ibu muda itu menolak vaksin, bukan berarti dia bodoh. Ia hanya menggunakan sistem pengetahuan yang berbeda. Dan tugas sang dokter bukan untuk mengalahkan sistem itu, melainkan untuk berdialog dengannya dengan bahasa yang bisa diterima. Ketiga, ada aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan tanggung jawab. Pada bagian ini, dilema dokter terasa paling sulit. Ada 2 nilai yang paling bertentangan. Pertama, prinsip beneficence, yaitu dokter wajib memberikan pengobatan terbaik berdasarkan ilmu dan bukti medis. Kedua, prinsip autonomi, yaitu pasien memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri, termasuk pilihan yang didasarkan pada keyakinan agama. Lalu, mana sih yang harus diutamakan? Dalam etika medis modern, ada konsep informed consent sebagai jalan tengah. Artinya, dokter harus memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan mudah dipahami kepada pasien. Selain itu, keputusan pasien harus tetap dihormati selama tidak membahayakan orang lain. Namun, ada kondisi tertentu yang memiliki batasan. Dalam Islam, terdapat prinsip hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa merupakan kewajiban. Karena itulah, berobat dapat dianggap sebagai bentuk ikhtiar dan ibadah, bukan berarti tidak percaya kepada Tuhan. Disinilah filsafat ilmu membantu dokter menggunakan pendekatan agama untuk menjelaskan pentingnya pengobatan medis. Selain itu, jika yang dihadapi adalah anak kecil yang belum mampu mengambil keputusan sendiri atau keadaan darurat yang mengancam nyawa, maka prinsip non-maleficence, yaitu prinsip yang tidak boleh membiarkan seseorang mengalami berbahaya, dapat lebih diutamakan daripada hak memilih individu.
Dalam situasi ini, tanggung jawab dokter terhadap keselamatan pasien menjadi hal yang paling penting. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh dokter? Filsafat ilmu menawarkan cara yang lebih tenang dan terbuka, bukan saling melawan, tapi saling bekerja sama. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh dokter dalam kasus ini. Pertama, dengarkan dulu pasiennya. Sebelum menjelaskan soal vaksin dan data medis, dokter perlu bertanya, apa yang membuat ibu takut? Atau apa yang dipercaya oleh masyarakat di sini? Dalam kasus ini, dokter sudah melakukan hal yang tepat, yaitu mendengarkan pasien dengan penuh perhatian. Yang kedua, gunakan bahasa yang mudah diterima oleh pasien. Kalau pasien memiliki keyakinan agama yang kuat, maka dokter bisa menjelaskan bahwa menjaga kesehatan juga bagian dari ajaran agama Islam. Karena vaksin bukan berarti melawan takdir, tetapi bentuk usaha kita untuk menjaga diri dan juga orang lain. Dan yang terakhir, dokter bisa libatkan tokoh agama atau orang yang dipercaya oleh masyarakat. Dengan begitu, kehadiran mereka bisa membantu masyarakat lebih yakin terhadap informasi kesehatan yang diberikan oleh dokter. Pada akhirnya, filsafat ilmu mengajarkan bahwa sains dan agama tidak harus bertentangan. Keduanya bisa berjalan secara bersamaan jika ada rasa saling menghargai, mau mendengarkan, dan mau mencari jalan tengah bersama.